Singkat cerita, saat Arisu dan Karube tiba di tempat permainan, ternyata sudah ada banyak orang yang sedang menunggu di sana, tetapi tampaknya tak ada seorang pun dokter di antara para pemain itu. Saat mereka sedang menunggu, tiba-tiba ada seorang pria bernama Nitobe yang memberitahukan pada mereka bahwa setiap jenis kartu memiliki genre permainan yang berbeda-beda. Permainan yang muncul kali ini merupakan 5 skop, artinya permainan itu akan mengandalkan kekuatan fisik. Jika yang muncul adalah kartu keriting, maka permainan itu melibatkan pertarungan tim. Lalu jika kartunya wajik, maka permainan itu membutuhkan kecerdasan. Sedangkan kartu hati adalah permainan yang paling merepotkan karena itu merupakan permainan pengkhianatan yang mempermainkan hati setiap pemain. Selain itu, semakin besar angkanya, maka semakin sulit permainan yang akan mereka hadapi. Kali ini mereka harus memainkan sebuah permainan kejar-kejaran dengan tingkat 5 skop, yang artinya permainan itu jauh lebih sulit dari permainan sebelumnya. Lalu saat permainan dimulai, mereka semua disuruh untuk mencari sebuah ruangan safe zone dalam waktu 20 menit. Tetapi saat mereka sedang mencari ruangan itu, tiba-tiba mereka bertemu dengan seseorang bertopeng kuda yang langsung menembaki mereka dengan menggunakan senjata Mekten. Untungnya Arisu dan Karube berhasil sembunyi dari si pengejar itu, tetapi sayangnya Nitobe justru tertembak dan hanya dalam waktu singkat, si pengejar itu berhasil membunuh beberapa pemain lainnya. Karena tak ada pilihan lain, Arisu mencoba mengajak para pemain lain untuk mencari safe zone itu bersama-sama, dan setelah mendengar teriakan Arisu, seorang pemain bertubuh besar bernama Aguni serta wanita cantik yang ahli parkur bernama Usagi setuju untuk bekerja sama dengan mereka berdua. Arisu dan Usagi berusaha mencari safe zone-nya, sementara Aguni dan Karube berniat untuk menghentikan pergerakan si pengejar dengan cara melawannya. Saat si pengejar itu memasuki salah satu ruangan, mereka berdua mencoba menyerangnya secara bersamaan, tetapi tampaknya si pengejar itu jauh lebih kuat dari yang mereka perkirakan. Di sisi lain, ketika Arisu berhasil menemukan safe zone-nya, ia bertemu dengan pemain lain bernama Chishia yang juga mengetahui tentang pintu safe zone tersebut. Lalu saat mereka berdua masuk ke dalam ruangan itu, ternyata di sana sudah ada orang lain yang juga menggunakan topeng kuda dan langsung menembaki mereka berdua. Tetapi untungnya Chishia berhasil melumpuhkannya dengan stun gun sehingga Arisu berhasil masuk ke dalam ruangan safe zone. Sayangnya terdapat 2 tombol yang harus dipencet secara bersamaan untuk menghentikan permainan itu, sehingga Arisu pun langsung memberitahu para pemain lain agar mereka segera menuju ke ruangan 406. Tetapi Aguni dan Karube tak bisa pergi ke sana karena saat ini mereka sedang berhadapan dengan si pengejar. Untungnya saat si topeng kuda itu masuk ke dalam ruangan tersebut, Usagi tiba-tiba datang dan pada akhirnya mereka berhasil mengalahkan si topeng kuda dan memencet tombol itu secara bersamaan. Ternyata orang yang berada di balik topeng kuda itu merupakan seorang wanita dan karena permainannya telah selesai, tiba-tiba kalung yang ada di lehernya meledak dan langsung membunuh wanita serta si pengejar yang menggunakan topeng kuda tersebut. Setelah kejadian itu, Karube menemukan sebuah walkie-talkie milik temannya si Aguni dan ia mendengar suara seseorang dari radio yang menyuruhnya untuk kembali menuju ke pantai. Entah apa maksud dari orang itu, tetapi saat Karube mencari Aguni, tiba-tiba saja ia sudah menghilang. Chishia mencoba mencari barang-barang yang dimiliki oleh si topeng kuda itu, tetapi sayangnya ia hanya menemukan sebuah kertas berisi gambar yang sangat aneh. Di sisi lain, entah mengapa Saori tiba-tiba saja mendekati Chota dan mencoba menghasutnya untuk tidak percaya pada Arisu dan juga Karube. Ia mengatakan bahwa mereka berdua hanya memanfaatkannya dan suatu saat mereka akan membuangnya saat ia sudah tak dibutuhkan lagi. Mendengar hal itu, Chota yang dulu pernah mengalami masa lalu yang pahit, akhirnya sedikit percaya dengan apa yang dikatakan oleh Saori. Keesokan harinya, saat Arisu dan Karube kembali dari permainan, Karube menceritakan tentang suara yang ia dengar dari radio yang menyuruh mereka untuk pergi ke sebuah pantai. Mereka berniat untuk mencari pantai tersebut, tetapi sebelum itu mereka harus ikut dalam suatu permainan terlebih dahulu, karena visa yang dimiliki oleh Choto dan Saori hanya tersisa 1 hari lagi. Lalu saat malam tiba, beberapa tempat yang digunakan untuk bermain mulai menyala, sehingga mereka berempat pun segera pergi ke salah satu dari tempat itu. Di sana mereka disuruh untuk memilih salah satu senjata dan juga memakai sebuah alat aneh yang berbentuk seperti headset
Lalu setelah mereka memakainya, ternyata alat itu merupakan alat yang sangat canggih yang bisa digunakan untuk mendeteksi pemain lain hanya dengan melihatnya saja. Dan saat informasi permainan itu muncul, ternyata permainan yang akan mereka mainkan kali ini adalah permainan serigala dan domba yang memiliki tingkat kesulitan 7 hati. Dalam permainan itu hanya ada satu orang yang akan menjadi serigala, sementara ketiga orang lainnya akan menjadi domba, dan setiap kali si serigala bertatapan dengan si domba, maka posisi serigala itu akan berpindah pada si domba. Bagi orang yang menjadi serigala harus bisa bersembunyi dari para domba sampai waktu yang ditentukan telah habis, karena hanya si serigala lah yang bisa memenangkan permainan itu. Lalu saat posisi serigala berpindah dari Choto ke Saori, ia pun segera berlari menjauh dari mereka bertiga. Namun saat Saori mencoba bersembunyi di dalam taman, Karube akhirnya berhasil menemukannya dan ia pun berencana untuk membunuhnya. Tetapi saat Arisu datang, tiba-tiba saja posisi serigala itu berpindah ke Arisu, sehingga Arisu pun lari ketika Saori dan Karube mencoba mengejarnya. Saat Saori dan Karube berhasil memojokkan Arisu, tiba-tiba saja Chota datang dan langsung menahan Saori, sehingga Arisu pun berhasil kabur dari tempat itu. Setelah merasa aman, Arisu berusaha mencopot alat yang ia gunakan, tetapi karena ia gagal, ia pun meminta teman-temannya untuk memberikan sedikit waktu agar ia bisa mencari cara lain dalam memenangkan permainan itu tanpa harus mengorbankan siapapun. Sayangnya ketika Arisu hendak memutus kabel yang ada di headset tersebut, ia teringat dengan alat yang digunakan oleh si topeng kuda, sehingga ia pun menangis ketakutan dan meminta maaf pada mereka semua. Arisu berniat untuk memenangkan permainan itu sendiri, tetapi tiba-tiba saja ia teringat pada masa lalu ketika ia, Karube, dan Chota selalu melakukan hal yang menyenangkan bersama-sama. Karena Arisu telah menganggap Karube dan Chota sebagai keluarga keduanya, ia pun tak bisa membiarkan hal ini terjadi, sehingga ia berniat untuk memberikan posisi serigala itu pada salah satu dari mereka. Tetapi saat ia memanggil mereka, entah mengapa tak ada satupun orang yang menjawab panggilan tersebut. Ia terus mencari ke seluruh taman, tetapi ia tetap saja tak menemukan kedua temannya itu. Ternyata Karube dan Chota berniat untuk kalah dalam permainan ini, karena mereka menganggap bahwa hanya Arisulah yang cocok untuk memenangkan permainan tersebut. Setelah mencari cukup lama, Arisu akhirnya berhasil menemukan Karube yang sedang duduk sambil menikmati udut. Tetapi sayangnya semua itu sudah terlambat, karena saat waktunya sudah habis, alat yang dipakai oleh Chota dan Karube tiba-tiba saja meledak dan pada akhirnya mereka meninggal dunia.